Halo teman-teman YouTubers, saya ingin bercerita membagi pengalaman tentang sebuah usaha ekonomi jemaat di pedesaan yang dilakukan oleh pendeta jemaat Noelaku, pastinya jemaat Sonhalan Oekaet. Bulan November akhir saya pergi ke jemaat itu melakukan kunjungan pembekalan majelis, lalu saya dengar cerita dari pendetanya tentang kebutuhan akan sebuah kios jemaat. Karena itu saya minta supaya majelis jemaat membangun sebuah gedung sederhana untuk tempat berjualan. Dan saya akan mengontak salah seorang teman anggota DPD RI untuk membantu dengan jualan. Setelah mereka selesai membangun, saya ajak mereka untuk datang ke Kupang mengambil barang-barang kebutuhan sembako yang akan dijual di kios yang sudah mereka bangun itu atas bantuan anggota DPD RI. Lalu mereka bawa pulang ke kampung dan mulailah penjualan. Seperti yang Bapak Ibu lihat dalam kios ini, ada berbagai-bagai artikel barang jualan seperti gula, beras, kopi, teh, garam, dan berbagai-bagai kebutuhan lainnya termasuk kebutuhan anak-anak sekolah yang ada di sekitar dekat dengan kios tempat penjualan ini. Yang menarik dari usaha yang dilakukan itu, si pendeta menunjuk satu orang ibu untuk menjadi penjaga dan dia yang mengelola kios itu. Kemarin tanggal 13 Maret saya bertemu dengan pendeta dan pendeta bercerita bahwa kios itu berjalan dengan cukup baik. 1 bulan mereka mendapatkan 1,5 sampai 2 juta keuangan yang berputar. Nah, untuk mulai membuka soft opening dari kios itu, mereka berkumpul di sekitar kios, bikin syukuran, berdoa, lalu mulailah akta pembelanjaan. Waktu itu ada teman yang datang untuk memberi support melalui beberapa bantuan tambahan yang tentu saja menambah semangat orang-orang tua di sana. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini koster yang ditugaskan untuk mengurus semua hal yang berhubungan dengan kegiatan peribadatan. Koster itu begitu gembira karena dengan kehadiran kios tadi, dia tidak perlu lagi berjalan 3-4 km untuk sekedar beli gula kalau ada tamu bagi pendeta supaya disuguhkan teh atau kopi. Yang saya kagumi dari pendeta yang usaha ekonomi itu, dia membagi belanjaan yang jumlah besarnya sekitar 10 juta untuk 2 kios dalam jarak yang cukup berjauhan. Lalu saudara-saudara lihat bisa wajah Bapak ini yang penuh sukacita dan gembira karena ada kios di tengah-tengah mereka yang mendekatkan pasar dengan harga yang terjangkau. Dan menurut saya ini satu pola pelayanan diakonia, bukan lagi karitatif tapi diakonia transformatif. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa untuk melanjutkan kios. Ini keadaan sekitar kios. Kok anten? Kok anten? Yang bisa dengar suara riuh yang diteriakkan oleh Bapak ini. Bapak ini memanggil jemaat yang ada di sekitar kios untuk berkumpul sebab kami sudah datang untuk doa dan sekaligus pembukaan kios yang berlangsung itu. Ini tanda sukacita. Dan kalau jemaat-jemaat di pedesaan bisa melakukan itu, tentu dengan kontak para anggota jemaat yang ada di kota yang punya penghasilan atau punya berkat lebih, barangkali mereka bisa melakukan itu untuk memudahkan jemaat-jemaat di pedesaan memperoleh akses bagi kebutuhan-kebutuhan sembako dan hal-hal yang mendorong mereka untuk tidak terjebak dalam praktik ijon atau yang
berdaya oleh para tengkulak untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil pertanian mereka, sedangkan mereka terus saja terjebak dalam hutang yang berkepanjangan.